Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, jadi ketika saya mempublish tentang video mengenai perbankan syariah dalam bahasa Inggris, jadi saya persilahkan kepada teman-teman yang di Indonesia untuk memberikan pertanyaan. Insya Allah nanti akan saya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui istri saya. Rata-rata pertanyaannya seputar perbankan syariah. Jadi saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk dari baik itu dari Instagram atau Facebook istri saya. Jadi pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau nanya, Mbak, kalau kita mau kredit kendaraan, motor atau mobil biar nggak kena riba, gimana ya? Ini pertanyaan umum sebenarnya. Jadi ketika kita mau kredit mobil, kredit motor, itu selalu pertanyaan, ini riba nggak sih? Ini pertanyaan sering muncul. Jadi sebenarnya ini sudah dijawab oleh di Indonesia. Kita punya Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa bahwasanya pembiayaan mobil, pembiayaan motor yang melalui skema kontraknya sesuai dengan syariah, maka itu menjadi halal. Jadi kalau misalnya ini kalau mau ada yang mau kredit mobil, kredit motor, pergi aja ke perusahaan syariah, misalnya bank syariah, leasing yang syariah. Jadi perusahaan ini sebelum mereka mengeluarkan produk, mereka akan melakukan diskusi produk tersebut di dalam internal. Ketika produk ini sudah cocok dan sudah didiskusikan dengan bagian syariahnya, produk ini akan naik kepada Dewan Syariah mereka. Nah, produk ini akan didiskusikan apakah produk ini sesuai dengan syariah atau enggak. Nah, ataukah ini produk ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI atau enggak. Jadi kalau mau kredit mobil, kredit motor, pergilah ke pembiayaan atau perusahaan yang sudah sesuai dengan syariah. Jadi udah ada daftar bank-bank yang ini mendapat izin dari OJK bahwa mereka itu adalah bank syariah, termasuk pembiayaan syariah, BPR syariah, semuanya itu insya Allah halal. Jadi nggak usah khawatir kalau mau ini pembiayaan ke yang perusahaan-perusahaan syariah atau enggak. Mereka sudah melaksanakan sesuai standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan Dewan Syariah Nasional. Karena di dalamnya nanti mereka akan mengaudit apakah itu sesuai syariah atau tidak. Pertanyaan kedua, maaf nih Teh dan suami, kami mau nanya, kalau beli rumah dengan cara ambil pinjaman di bank syariah itu termasuk riba enggak sih Teh? Nah, sebenarnya tadi seperti yang saya jelaskan di awal, di bank syariah itu ketika kita mau KPR itu ada beberapa akad yang ditawarkan oleh bank syariah. Akad pertama itu adalah yang biasa di mana-mana. Ini akad pertama yang ditawarkan itu adalah murabahah. Oke. Yang kedua bisa juga ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik atau ijarah mausufah fi dhimmah. Ketiga adalah musyarakah mutanaqisah. Nah, ini ketiga pembiayaan ini yang biasa dipakai oleh bank syariah, baik itu nggak hanya di Indonesia ya, di Malaysia juga ini dipakai, di Singapura, di Timur Tengah juga. Ini ketiga produk ini adalah produk yang lazim dipakai oleh bank syariah. Ini syariah nggak? Oh, jelas ini syariah. Karena misalnya murabahah ini adalah jual beli plus keuntungan. Ya. Ijarah, ya,
Ijarah adalah bentuk sewa. Jadi di akhir nanti nasabah akan mendapatkan kepemilikan setelah dia membayar sewa sesuai dengan kesepakatan, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau sampai 25 tahun. Musyarakah mutanakisah juga ini sesuai syariat, ya. Musyarakah mutanakisah ini adalah di mana bank dan nasabah menjadi pemilik bersama, akan tetapi dalam waktu tempo tertentu, ya, misalnya 25 tahun, ya. Selama 25 tahun itu setiap bulan nasabah akan membeli kepemilikan saham atas aset tersebut dari nasabah ke bank syariah. Jadi kepemilikan saham nasabah atas rumah tersebut tiap bulan ketika dia membayar akan bertambah, sedangkan kepemilikan bank terhadap aset tersebut akan berkurang. Ini definisinya. Nah, sekarang pertanyaannya, terus yang mana yang ini cocok untuk ini para teman-teman ketika ini ditawarkan oleh bank syariah? Jadi tergantung kita mau yang flat kita ini atau yang ada kemungkinan ada perubahan. Jadi kalau di konvensional itu ada flat rate, ada ini fluctuate rate, ya. Jadi kalau ini di syariah ini yang fixed rate ini adalah murabahah. Ini bisa jadi fluctuate, ya, fluctuate. Atau ini mungkin juga setiap tahun ini bisa direview kembali, dan itu ada dalam perjanjiannya. Kalau ini saya pengen ini cicilan saya itu setiap bulan itu nggak berubah, maka pilihlah murabahah. Oke. Kalau ini cicilan ini saya nggak mau ini pengen yang berubah, itu pilih musyarakah. Tapi di setiap produk ini akad ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya sendiri, saya lebih suka musyarakah mutanakisah karena setiap bulan saya tahu kepemilikan saya terhadap aset tersebut itu berapa persen. Jadi ketika misalnya saya udah bayar ini 10 tahun, saya tahu kepemilikan saya terhadap rumah tersebut ini saya berapa persen. Jadi ketika rumah itu dijual, saya mendapatkan hak saya terhadap kepemilikan rumah tersebut. Saya ini harap itu lebih mudah dipahami, ya. Pertanyaan ketiga, kalau di Indonesia bank yang mana yang non riba berarti cuma bank muamalat, ya? Wah, ini lebih tepatnya bank muamalat itu adalah bank pertama yang menawarkan produk syariah. Jadi kalau sekarang sudah banyak bank-bank ini syariah yang ada di Indonesia, kita tinggal pilih karena ini udah disebut nama bank, ya. Kita punya ini Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, Bank Bank BPR Syariah, macam-macam. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jadi semua bank syariah ini sudah sesuai dengan syariah karena mereka diawasin oleh Dewan Pengawas Syariah, mereka juga mengikuti fatwa MUI, mereka juga di bawah aturan OJK. Dan di dalam mereka punya ahli-ahli syariah di ini yang setiap hari mengurusi tentang hal-hal berkaitan dengan syariah. Standby di sana. Jadi tidak hanya satu bank syariah, ya. Pertanyaan selanjutnya, investasi syariah untuk pemula itu apa sih, Teh? Selain emas, sebenarnya banyak sekali kalau kita mau investasi. Tapi untuk pemula, jadi investasi itu harus kita bagi sebenarnya. Untuk pemula kita harus pisahkan investasi jangka panjang yang sifatnya ini akan diambil berapa tahun kemudian, jangka panjang itu. Dan yang kedua, untuk kebutuhan cash mendadak kita juga harus punya investasi jangka pendek. Oke. Investasi jangka panjang itu bisa berupa tanah, ya. Ini agak sedikit resikonya dan maintenance-nya nggak ribet. Bisa juga saham syariah, ya. Atau produk-produk pasar modal syariah lainnya seperti Islamic Exchange Traded Fund,
ini untuk yang udah advance, atau ini apa, Islamic Real Estate Investment Trust, atau ini mutual fund atau reksadana syariah. Ini untuk jangka panjang. Jangka pendek kita harus ini bedakan lagi. Ada yang ini kita bisa withdraw at any time, ini apa, kapanpun kita bisa ambil kapanpun, ini yang bisa ambil kapanpun untuk kebutuhan mendadak. Itu harus kita bagi dua. Pertama harus kita masukkan ke tabungan. Yang kedua kita bisa masukkan ke deposito yang syariah ya. Nah, yang bisa gampang dijual, kita bisa juga investasi dengan emas. Emas, jadi ini saya sarankan emas batangan, karena ini apa, nilainya lebih stabil dan ini apa, dan lebih mudah untuk dijual. Akan tetapi kalau para wanita ingin investasi di emas, misalnya gelang, cincin, kalung, itu baiknya emas yang 24 karat. Oke? Jadi itu penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, oke. Beda akad KPR konvensional dengan syariah di sisi mananya sih teh? Minta tolong dijelasin. Oke. Tadi kita udah menjelaskan tentang ini KPR syariah. Nah, kalau KPR konven itu sebenarnya simple. Di bank konvensional itu sifatnya mereka memberikan hutang, ya. Kalau tadi kita udah ada 3 macam tuh, minimal ada murobaha, ada ijaro atau ijaro musufa fi zimma atau ijaro mutayyib tamlik. Jadi sewa tapi nanti di akhirnya ini apa, menjadi pemilik nasabah, atau musyarakah mutanakisah yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau di konvensional sifatnya bank itu memberikan hutang, itu as simple as that. Sesimpel itu ya. Bank memberikan hutang, habis itu bank ini apa, mencas ini apa, mengambil dari hutang tersebut bunga atas pinjaman kita. Berapa nominal pinjaman kita di situ. Jadi nggak ada hubungannya dengan rumah. Rumah itu akan menjadi security aja bagi bank, ya. Jadi hubungan antara nasabah dengan bank konven itu adalah hutang piutang. Jadi itulah bedanya. Oke? Ada lagi teh mau nanya dong tentang e-cash semacam invest gitu dalam bentuk dinar. Ini boleh aja. Jadi kalau mau investasi dalam bentuk dinar atau dirham atau emas, boleh aja. Karena ini apa, ini nilai dinar dan emas itu akan ini apa, stabil, ya. Kalau saya sendiri ditanya mau invest di dinar atau emas, saya otomatis pilih emas batangan karena ini lebih jelas, ya, bentuknya. Karena dalam Islam sebenarnya dinar dulu adalah mata uang untuk ini alat tukar menukar. Nah sekarang alat tukar menukar itu bisa sudah ini berganti ke rupiah, ke US dollar, ke Omani rial, ke macam-macam currency, ya. Semuanya itu dibolehkan, dan para ulama pun membolehkan ini apa, uang dari berbagai macam bentuk itu sebagai alat transaksi. Termasuk Imam Ghazali dalam ini Al-Madkhalnya, beliau mengatakan bahwasanya uang ini kertas ini sebagai alat medium of interaction, sebagai alat transaksi, ini adalah akan memudahkan orang untuk melakukan transaksi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, teh mau bahas tentang KPR syariah. Udah tadi ya. Ini pertanyaannya sama. KPR syariah sudah dibahas tadi. Oke. Asuransi pendidikan kesehatan yang halal menurut Islam di Indonesia itu apa aja misalnya? Terus kalau kayak mau nyicil rumah gitu, contohnya pakai pinjaman manapun tetap ini apa bisa ya? Oke, ini kalau ini KPR tadi udah dijawab ya, mau cicil rumah tadi bisa pilih bank syariah, dan akad-akadnya tadi 3 macam, tinggal dipilih kita mau yang mana. Terus kalau asuransi pendidikan atau kesehatan, kalau untuk membicarakan asuransi sebenarnya kita sudah punya takaful asuransi syariah, ya. Kita bisa pilih asuransi syariah dari perusahaan manapun, ya. Bisa perusahaan takaful A, bisa perusahaan asuransi takaful B,
Jadi kita bisa pilih, dan mereka menyediakan macam-macam asuransi pendidikan, ya. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jadi tinggal datangin ini perusahaan asuransi syariah, nanti mereka akan menjelaskan mana yang cocok untuk kita, dan itu insya Allah sesuai syariah dan halal. Dan mereka sudah untuk mengeluarkan produk tersebut, mereka sudah membahas dari aspek syariahnya di internal dan sudah mendapat persetujuan dewan syariah mereka. Jadi enggak sembarang mengeluarkan produk untuk ini asuransi pendidikan itu. Jadi ada tahapnya sehingga produknya sesuai dengan syariah. Jadi kalau terus ada pertanyaan lagi, misalnya terus bedanya asuransi syariah dengan ini konvensional apa? Nah, kalau asuransi syariah itu mereka memakai konsep ta'awun. Ini apa, kalau ini dalam bahasa disebut sunduk ta'awun. Jadi konsep kerjanya bagaimana? Kalau di asuransi konvensional, ya, ini asuransi konven. Hubungan asuransi konven dengan nasabah itu adalah mereka sebagai penjamin, nasabahnya adalah yang dijamin. Nah, jual beli penjaminan inilah yang apa dilarang dalam Islam, karena ini ketika ini apa uang nasabah ini masuk ke asuransi ini jadi milik asuransi konven seutuhnya, ya, 100% kepemilikan punya asuransi konvensional. Kalau di syariah, hubungan antara takaful dengan nasabahnya itu adalah takaful mengelola sunduk ta'awun. Jadi nasabah, ada nasabah 1 sampai misalnya 1 juta nasabah di sini, itu dananya akan dibagi 25% untuk perusahaan takaful sebagai pengelola, 75% mereka akan masukkan misalnya di pool of fund, ya. Nah, dana ini nanti yang akan dikelola ketika salah satu nasabah mengalami musibah, dana ini akan diambil. Jadi takaful enggak menjamin, enggak memberikan garansi atas ketika salah satu nasabahnya memiliki masalah. Ketika tidak ada yang memiliki masalah, dana ini tetap di sini dan itu bukan menjadi milik takaful. Ketika berbeda dengan konvensional, di konvensional dana dari nasabah ini 100% ini menjadi milik ini asuransi konvensional. Jadi ketika nasabah misalnya banyak yang mengklaim uang ini nggak cukup, mereka harus mengambilnya tetap menanggung tersebut karena mereka sudah menjamin ketika ada kecelakaan mereka akan membayar. Ketika di syariah, ketika pool of fund ini yang 75% ini habis, maka takaful tidak memberikan apa-apa karena takaful hanya menjalankan amanah di sini untuk mengelola dana tersebut. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, oke. Terkait deposito, kan ada bunga banknya tuh. Nah, riba juga nggak? Terus hukumnya bagaimana seharusnya? Maklum masih awam belajar nih. Oke. Tadi kita membahas sedikit tentang deposito. Jadi dalam bank syariah, deposito itu ada macam-macam akadnya. Ada deposito mudharabah, oke, ada deposito wakalah. Tapi ini nggak lazim di Indonesia. Di Indonesia rata-rata menggunakan mudharabah. Nah, deposito mudharabah ini biasanya, ya, nasabah akan mendapatkan misalnya 40% keuntungan dari investasi, 60% untuk bank syariah. Oke. Nah, keuntungan ini adalah bagi hasil yang bank dapatkan ketika dia menginvestasikan dananya itu ke macam-macam pembiayaan. Nah,
40% ini bagi hasil kita untuk nasabah, dan ini bukan bunga jatuhnya. Ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh bank dan itu distribusikan ke nasabahnya. Jadi itu bukan bunga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, nabung jangka panjang yang aman dan halal sesuai syariah itu bagaimana ya? Nah, jadi tinggal pilih aja, tadi sudah disebutkan. Nabung jangka panjang bisa deposito ke bank syariah, bisa juga emas, bisa juga saham syariah, bisa juga reksadana syariah. Jadi tergantung kita. Ya, semakin banyak dana kita, semakin banyak pilihan yang bisa kita pilih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pegadaian syariah hukumnya dalam Islam? Jadi pegadaian itu kalau yang syariah itu dibolehkan dalam Islam, karena dalam Al-Quran juga, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban fariham maqbudo. Jika kamu bersafar terus kamu nggak ada orang yang bisa menulis dan kamu ada hutang piutang, maka kamu harus menggadaikan barang kamu. Itu dalam Al-Quran juga dijelaskan. Dalam hadis Rasulullah juga pernah menggadaikan barang. Misalnya dari hadis Bukhari dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudin ila ajal. Pernah suatu ketika Rasulullah ini membeli bahan makanan tapi dengan hutang. Apa yang Rasulullah lakukan? Farohanahu dir'an min hadid. Maka waktu itu Rasulullah menggadaikan baju besinya. Ya, ini jadi pegadaian itu dibolehkan dalam Islam. Lalu mungkin ada pertanyaan selanjutnya, meskipun ini tidak ditanyakan, terus bagaimana ini penghasilan yang diterima oleh pegadaian syariah? Jadi ketika barang yang digadaikan itu membutuhkan tempat, maka perusahaan pegadaian membutuhkan ada biaya untuk mengelola aset tersebut. Nah, pegadaian syariah bisa mengambil fee dari penjagaan atau pengelolaan aset tersebut. Nah, mungkin ini salah satu keuntungan dari pegadaian, ya itu rata-rata. Oke, saya harap ini clear ya. Pegadaian itu dibolehkan dalam Islam. Bahkan ini ada di dalam fikih muamalah ada namanya akad rahan, dan itu dibahas segala macam tentang pegadaian. IOV Syariah Standard juga menjelaskan tentang pegadaian. Kalau mau lihat detailnya di IOV Syariah Standard nomor 5 tentang garansi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Aku belum terlalu paham dari sisi hukum Islamnya. Kalau investasi alurnya kita setor tabungan tiap bulan dalam jangka waktu 5 tahun dengan nominal yang sama, tapi tidak ada denda jika kita tidak bisa setor satu kali, akan diakumulasikan ke bulan berikutnya. Uang investasi kita itu digunakan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Kalau bisnisnya diambil sebelum 5 tahun ada biaya admin, jadi kita nggak nerima full investasi kita. Tapi kalau selama 5 tahun lebih nggak diambil, nanti kita dapat laba bagi hasilnya. Gimana tuh hukumnya? Ini ya, sebenarnya di takaful juga produknya seperti ini ya, asuransi syariah. Jadi kalau kita mau membuat planning jangka panjang, misalnya asuransi pendidikan untuk anak kita, atau asuransi investasi misalnya, syariah. Jadi mereka punya plan 5 tahun. Kalau kita ambil sebelum 5 tahun maka ada akan biaya admin. Jadi kita nggak nerima full. Jadi ini cocoknya bagi orang yang nggak bisa mengelola uang mereka dengan baik. Jadi kalau mengambil rugi dong. Jadi mau nggak mau harus nunggu 5 tahun. Jadi saran saya baiknya di asuransi syariah yang sudah di bawah OJK dan itu sudah ada izin yang bagus ya. Jangan ke perusahaan yang kita tidak tahu identitasnya. Kalau mau asuransi pendidikan model sini baiknya ke asuransi syariah. Ada banyak perusahaan takaful di Indonesia. Kalau mau mau lebih fleksibel lagi biar nggak ada biaya admin ketika kita mau ngambil sebelum 5 tahun, baiknya ke tabungan pendidikan bank syariah. Mereka juga memiliki dana tersebut. Ya, ini saran saya. Oke. Saya awam banget, ini pertanyaan selanjutnya ya. Saya awam banget masalah prinsip syariah. Jadi gini, dulu pernah ada ibu yang bantu di tempat mertua.
ibu ini cerita pengen beli rumah tapi belum mampu membeli secara cash. Jadi mau beli secara mengangsur tapi nggak mau mencicil dengan bank konvensional karena takut riba. Terus bilangnya mau nyicil pinjaman dari bank syariah aja. Nah, sebetulnya kalau pinjaman di bank syariah itu bagaimana? Apa betul benar-benar dibolehkan dalam Islam karena tidak mengandung riba? Jadi tadi sudah kita bahas bagaimana cara mencicil KPR di bank syariah. Jadi macam-macam akad. Jadi dalam ini bank syariah itu akadnya bukan bukan hutang piutang, bukan pinjam meminjam uang. Akadnya adalah kalau murabahah itu jual beli, jadi itu bukan riba. Ya, Allah juga mau ini menghalalkan jual beli. Jadi jual beli sama riba beda. Atau bisa juga pakai akad ijarah, pakai akad demisi musyarakah, atau musyarakah mutanakis kalau di Indonesia. Jadi ini enggak riba ya. Oke. Dan selanjutnya deposito syariah tapi dijamin LPS itu gimana? Nah, di dalam ini IOV Syariah Standard nomor 5 itu membolehkan pihak ketiga ya untuk memberikan jaminan atas deposito atau atau bisnis tertentu, tapi yang menjamin itu kalau ini kita lihat di IOV Syariah Standard nomor 13 tentang mudharabah, di situ juga dijelaskan pihak ketiga boleh menjamin modal atas ini dana yang sudah diinvestasikan, tapi ada pihak ketiga dan ini kontraknya harus berbeda, dan pihak ketiga pun itu tidak boleh ada yang berkaitan dengan misalnya bank syariah ini. Misalnya bank syariah nggak boleh memiliki dana di perusahaan penjamin tersebut. Saya contohkan seperti ini. Oke. Misalnya ini adalah saya kasih contoh, ini misalnya Abdullah. Yang ini misalnya siapa ya? Misalnya Indonesia nih. Asep misalnya. Antara Abdullah dan Asep. Jadi Abdullah ini pengen menginvestasikan dananya ke Asep untuk untuk melakukan bisnis. Jadi ini pemodal misalnya, dan ini pengusahanya. Nah, siapa yang boleh misalnya dia mau melakukan bisnis sekitar Rp rupiah 10 miliar. Nah, Asep tidak boleh menjamin uang 10 miliar ini karena dia ada pengusaha. Ini sama aja menjamin modal. Ini karena mudor ketika ini kontrak yang dipakai adalah mudharabah, maka ketika ini loss atau rugi, maka ini Abdullah harus menanggung seluruh kerugian. Tapi ada pihak ketiga, misalnya nggak ada hubungan sama Asep, ya, misalnya di perusahaan ini Asep tidak memiliki kepemilikan di perusahaan ini, maka dia boleh menjamin memberikan jaminan atas modal 10 miliar ini. Tapi kalau misalnya perusahaan A ini 50% lebih sahamnya dimiliki Asep, maka ini tidak boleh. Ya, syaratnya perusahaan pihak ketiga itu tidak dimiliki oleh pengusaha. Kalau kita bisa ganti ini Asep ini misalnya sebagai bank syariah dan Abdullah ini sebagai nasabah. Nah, kalau di Indonesia LPS bukan milik bank syariah, itu adalah milik pemerintah. Jadi ini betul third party. Ya. Jadi ini dibolehkan. Bahkan di dalam surat Yusuf juga disebutkan bahwasanya orang boleh memberikan jaminan sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf. Sebagai bunyinya qalu nafqidu yang terakhirnya wa ana himlun ba'ir. Nah, faman jaa bihi wa ana himlun ba'ir. Jadi barang siapa yang bisa menemukan nafqidu su'al malik,
menemukan ini apa barang timbangan tersebut dan dia bisa ini apa mendatang kepada kami, saya akan memberikannya ini apa memberikan apa namanya hadiah yang bahan makanan yang beratnya seberat onta. Selain itu dia bilang wa ana bihi zaim, saya menjaminnya. Nah ini bisa kita juga bisa menjadi landasan juga bahwa apa menjamin itu boleh. Sebagaimana pernah suatu ketika Rasulullah ingin mensolatkan jenazah sahabat, kata Rasulullah, hal ladaihi dain, apakah dia punya ini apa hutang atau enggak? Kata sahabat, iya dia punya hutang, salah dananir, dia punya hutang 3 dinar. Terus ada sahabat ini bilang kepada Rasulullah, sallu alaihi rasul ana aktafil bi. Udah Rasulullah solatkan, saya akan menjadi penjamin. Jadi ini dasar bahwa ini jamin itu boleh, dan itu sudah dijelaskan ulama bagaimana hukum jaminan asalkan dia adalah pihak ketiga, tidak ada hubungannya dengan yang menjalankan bisnis, itu dia tidak masalah. Oke, pertanyaan selanjutnya, mau rencana ambil perumahan galau nih, takut riba. Jadi tadi udah dibahas ya, kalau ini apa takut riba, jadi pergi saja ke bank syariah, insya Allah ini sesuai dengan syariah. Saya kira ini semua pertanyaan yang masuk, semoga bisa menjawab pertanyaan para sahabat semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.